Happy Couples, kita kembali berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia. Kali ini bersama saya, Pendeta Arlian Slarosa. Kita akan bicara tentang saling menyempurnakan pernikahan sebagai upaya untuk saling menyempurnakan. Saya mulai percakapan kita ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat sederhana. Siapakah yang lebih dulu diciptakan oleh Tuhan, laki-laki kah atau perempuan? Dalam banyak kesempatan, dalam memimpin pembinaan keluarga atau pasutri, pertanyaan ini biasa dijawab dengan sangat tegas oleh para peserta laki-laki. Ketika saya meminta untuk menunjukkan dari manakah sumber jawaban itu, peserta serta-merta menjawab kitab Kejadian, Pak. Dan ketika saya tanyakan lebih lanjut, pada bagian manakah kitab Kejadian mengemukakan hal ini, mereka lalu mulai sibuk mencari-cari ayat yang dimaksud. Satu dua orang mulai menunjukkan ayat tertentu, lalu saya minta untuk membacanya dengan saksama. Maka mereka pun akhirnya bingung. Mereka tidak dapat menunjukkan ayat yang secara tegas menyatakan bahwa laki-laki diciptakan lebih dulu dari perempuan. Happy Couples, mari kita lihat ayat 7 dan 18 dari Kejadian pasal 2 yang biasanya ditunjuk sebagai landasan pandangan bahwa laki-lakilah yang dicipta lebih dulu dari perempuan. Kalau kita membaca ayat ini dengan saksama, dengan teliti, maka kita pasti dapat menemukan bahwa yang Allah ciptakan adalah manusia, Adam, the man. Saya kutipkan saja ayat ke-7 dari Kejadian pasal 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Happy Couples, di sini kan sangat jelas bahwa pada mulanya Tuhan Allah menciptakan manusia, bukan menciptakan laki-laki. Hal ini sejalan dengan tuturan penciptaan manusia di dalam kisah pertama, yaitu Kejadian pasal pertama ayat 27. Saya bacakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat ini sangat jelas juga mengemukakan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan secara serentak. Yang segambar dengan Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Kalau begitu, Happy Couples, mengapa muncul kesan bahwa laki-laki dicipta lebih dulu, baru kemudian perempuan? Pada hemat saya, sumber kesalahpahaman ini adalah Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23. Dalam teks ini memang dinyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, Dalam Alkitab terjemahan lama yang disebut Wasiat Jang Lama, dikatakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuk Adam. Adam inilah yang menjadi sumber kesalahpahaman itu. Adam oleh kebanyakan orang dipandang sebagai nama diri, seperti Adam Smith, ya. Dan orang yang bernama Adam biasanya adalah laki-laki. Maka muncullah pemahaman bahwa perempuan diambil dari laki-laki. Padahal kata Adam bukanlah nama orang dalam teks itu. Adam dalam terjemahan lama ini adalah pengambil alihan langsung kata Adam di dalam bahasa Ibrani, dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani. Kata Adam dalam bahasa Ibrani bukanlah nama diri. Kata Adam ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah manusia. Jadi Happy Couples, perempuan itu
Perempuan itu dibuat dari tulang rusuk manusia yang dicipta pada awal penciptaan alam semesta menurut atau versi Kejadian pasal yang kedua. Makna kata Adam akan terlihat dalam hubungannya dengan asal mula manusia itu sendiri. Manusia menurut Kejadian pasal 2 diciptakan dari debu tanah. Debu tanah adalah terjemahan kata Adamah. Adamah dalam bahasa Ibrani. Di sini kita melihat suatu permainan kata. Adam dibentuk dari Adamah. Perhatikan bahwa dalam kata Adamah terdapat kata Adam. Dengan permainan kata ini, penulis Alkitab hendak mengatakan bahwa ada keterikatan antara manusia dengan tanah, antara Adam dengan Adamah. Manusia yang berasal dari tanah itu pada akhirnya akan menyatu dengan tanah atau kembali kepada tanah karena ia memang berasal dari tanah. Happy couples, dari uraian ini kiranya menjadi jelas bahwa yang Tuhan Allah ciptakan pada mulanya adalah manusia dan bukan laki-laki. Hal ini menjadi jelas dalam Alkitab terjemahan baru. Dalam terjemahan baru mengenai kisah penciptaan versi Kejadian 2, nama Adam sudah diganti dengan manusia. Karena itulah memang terjemahan yang tepat. Jadi, manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah itulah yang dibuat tidur nyenyak oleh Allah dan bukan laki-laki ketika Allah menciptakan atau menjadikan perempuan. Dari tulang rusuk manusia itulah Allah membuat perempuan. Dengan demikian, manusia yang tadinya sempurna itu kini tidak lagi sempurna sebagai manusia. Sebab salah satu bagian tubuhnya, yaitu tulang rusuknya, sudah diambil dan dijadikan perempuan. Manusia yang kini telah diambil rusuknya itu tentu tidak lagi dapat disebut sebagai manusia yang sempurna atau utuh. Dalam Kejadian 2 ayat 23b, kita dapat membaca bahwa manusia yang tidak lagi sempurna itu karena sudah diambil tulang rusuknya itu disebut laki-laki. Secara lengkap ayat ini mengatakan begini, ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Penamaan ini akan mendapat makna yang dalam jika kita mendengarnya dalam bahasa Ibrani. Dalam teks Alkitab berbahasa Ibrani dinyatakan bahwa ia, perempuan, disebut Isya sebab ia diambil dari Ish. Perhatikan ya, di layar itu ada kesamaan pada kata yang dicetak tebal. Isya dan Ish. Isya, Ish. Ini kembali adalah sebuah permainan kata yang menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara laki-laki dan perempuan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, permainan kata ini masih terlihat sebenarnya. Ia disebut woman karena diambil dari men. Woman, men. Perhatikan di layar ada kesamaan pada kata yang dicetak tebal. Namun, begitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, permainan kata yang syarat dengan makna ini menjadi hilang. Dengan penamaan dan permainan kata ini, penulis Alkitab hendak mengatakan bahwa laki-laki saja bukanlah manusia yang sempurna. Perempuan saja pun bukan manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan inilah yang mendorong manusia untuk bergerak untuk kembali bersatu. Seorang laki-laki menurut Kejadian 2 ayat 24 akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Ini menerangkan mengapa manusia lebih dekat pada pasangannya daripada keluarga asalnya. Yang tak sempurna itu saling mencari pasangan untuk saling menyempurnakan. Demikian Happy Couples topik kita kali ini, dan jangan lupa bahwa kita akan lanjutkan percakapan kita tentang saling menyempurnakan ini pada episode berikutnya.
Dan bila program ini, materi ini memberkati Anda, jangan lupa bagikan kepada pasangan yang lain dan tekan tombol like. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.